Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariba Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 dengan NPM 2021 011 04 00 151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adiksi internet atau kecanduan internet. Pada zaman sekarang, tidak diragui lagi bahwa internet menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bisa dikatakan sebagai sebuah kebutuhan pokok. Di kala pandemi, internet menjadi media komunikasi yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Namun, di balik kegunaannya yang sangat membantu manusia, internet memiliki dampak yang buruk bagi psikologi manusia jika digunakan secara berlebih. Dalam suatu penelitian di UK Institute of Psychiatry menemukan bahwa gangguan terus-menerus memiliki dampak yang lebih besar terhadap IQ dibandingkan dengan memakai narkoba. Di tengahnya budaya instant digital gratification atau kepuasan digital instan, pengguna internet terjadi secara terus-menerus karena ironinya manusia tidak pernah merasa puas dengan pilihan yang bisa kita ambil. Kecanduan internet belum dikenal secara global sebagai penyakit medis. Namun, dikatakan bahwa banyak orang yang memiliki rasa kecanduan ini. Melalui internet, kita mengkonsumsi banyak informasi, baik informasi penting sampai informasi yang remeh. Dari rasa kecanduan ini, banyak orang yang merasa gelisah ketika tidak membawa handphone saat keluar rumah. Dikatakan dalam buku Psikologi Komunikasi, Dr. Jailuddin Rahmat, bahwa hanya ada 3 dari 220 pelajar yang mampu mematikan handphonenya untuk 72 jam. Tetapi, walau demikian, hal ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada para pelajar tersebut. Pengguna internet untuk generasi baru sudah sangat melekat sejak dini. Bahkan sekolah dasar pada saat ini menggunakan sistem jaringan untuk melakukan pembelajaran. Pengonsumsian internet harus dapat diatur dengan menggunakan manajemen waktu. Jika orang-orang dapat melakukan hal tersebut, maka pengguna internet akan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya, internet adalah media persuasi yang unggul. CMC adalah media komunikasi yang persisten, gigih, dan teguh, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan secara anonim, dapat menyimpan, mengakses, dan memanipulasi sejumlah besar data, menggunakan modalitas yang efisien dan efektif, dan juga dapat diakses di mana-mana dikarenakan CMC pada saat ini sangatlah portable. Adiksi internet adalah konstruksi yang belum diketahui posisinya. Dalam penyakit medis, masih diperdebatkan apakah kecanduan internet adalah suatu yang abnormal atau normal. Dikatakan sebagai abnormal, tetapi kebanyakan orang sudah memiliki kecanduan internet. Namun, dikatakan normal jika tidak bisa karena adiksi tersebut menimbulkan rasa cemas jika tidak dilakukan dan membawa penyakit psikis lain. Dalam diagnosisnya, adiksi internet memiliki ciri-ciri. Yang pertama, silence. Yang kedua, tolerance. Yang ketiga, mood modification. Yang keempat, loss of control. Yang kelima, withdrawal. Yang keenam, denial and concealment. Yang ketujuh, relapse. Challenge dapat dikatakan sebagai obsesi. Sebagai contohnya ketika handphone yang saya gunakan rusak, maka saya harus segera menggantinya agar saya dapat kembali terhubung dengan internet. Bagaimanapun caranya, saya harus memiliki perangkat internet yang baru. Tidak peduli bagaimana saya mendapatkannya, yang penting saya dapat kembali terhubung ke internet. Karena bagi saya, kegiatan saya di internet lebih penting daripada kegiatan hidup saya yang lain. Semakin banyaknya kita menghabiskan waktu untuk menggunakan internet, maka semakin tinggi daya tahan kita untuk menatap layar komputer maupun layar handphone. Namun, ketika kita memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap suatu hal, akan ada toleransi yang mengecil. Dalam contohnya, semakin kita memiliki toleransi pada pedas, kita akan cenderung merasa makanan hambar dan kurang pedas. Padahal, makanan sudah mengandung rempah-rempah ataupun sambal dengan porsi normal. Begitu juga dengan penggunaan internet yang tinggi.
meningkatkan toleransi berbudaya internet yang tinggi, dan ketahanan kita menggunakan perangkat internet juga ikut meningkat, namun toleransi kita untuk sosialisasi secara langsung itu menurun. Dari kedua ciri tersebut, kita dapat mengatakan suatu gejala yang didukung dengan penggunaan internet yang berlebih, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Dikatakan pada suatu jurnal bahwa adanya keinginan yang besar untuk tetap terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain di dunia maya. Fenomena FOMO semakin hangat diperbincangkan setelah JWT atau Intelligence mengeluarkan laporan penelitian mengenai FOMO pada tahun 2012. FOMO dapat didefinisikan sebagai perasaan gelisah dan takut bahwa seseorang tertinggal apabila teman-temannya sedang melakukan hal atau merasakan sesuatu yang lebih baik atau lebih menyenangkan dibanding apa yang sedang ia lakukan. Perasaan di mana seseorang merasa begitu khawatir jika melewatkan tren yang sedang terjadi di kehidupan sosial. Sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan internet, sindrom ini telah membawa manusia pada posisi determinasi terhadap kebutuhan akan telekomunikasi. Orang yang menderita gangguan kecemasan sosial ini mengalami perasaan rendah diri, penghinaan, dan depresi karena takut dihakimi oleh orang lain. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa seseorang dapat mengalami ketakutan akan kehilangan momen, sehingga orang-orang yang mengalami hal tersebut akan menghibur dirinya dengan membuka media sosial miliknya dan mencari apa yang dirinya sukai. Sekian penjelasan saya tentang adiksi internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.